Apa Anda yakin pil putih di kotak obat Anda itu benar-benar sahabat Anda? Coba bayangkan, setiap pagi, jutaan orang di seluruh dunia, bisa jadi termasuk Anda atau orang tua Anda, menelan pil aspirin kecil dengan segelas air. Mereka melakukannya dengan keyakinan penuh bahwa mereka sedang memperpanjang usia dan melindungi jantung mereka. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa bagi banyak dari mereka, kebiasaan ini ibarat bermain Russian roulette? Belakangan ini, dunia medis diguncang oleh temuan baru yang memaksa kita meninjau ulang semua yang kita yakini tentang aspirin pelindung jantung ini. Hari ini, kita akan membongkar kebenarannya. Kita akan bahas, untuk siapa pil ini benar-benar penyelamat nyawa, dan siapa yang justru perlahan-lahan dibunuh olehnya tanpa disadari. Siapkan diri Anda, karena beberapa fakta ini mungkin akan mengejutkan dan membuat Anda langsung ingin memeriksa isi kotak obat Anda sekarang juga. Tapi, sebelum kita masuk ke fakta-fakta yang mengejutkan itu, mari kita pahami dulu sedikit mengenai apa yang sedang kita bicarakan. Aspirin atau asam asetil salisilat adalah veteran sejati di dunia farmasi. Sejarahnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, di mana orang mengunyah kulit pohon willow untuk meredakan nyeri. Namun, aspirin yang kita kenal sekarang baru muncul pada akhir abad ke-19 berkat perusahaan Bayer. Awalnya, obat ini hanya berfungsi sebagai pereda nyeri dan penurun demam. Akan tetapi, pada pertengahan abad ke-20, para dokter menyadari efek samping yang menakjubkan. Pasien yang rutin mengonsumsi aspirin ternyata jarang terkena serangan jantung. Penemuan ini mengubah obat murah tersebut menjadi standar emas dalam pencegahan penyakit kardiovaskular. Rasanya seperti menemukan obat mujarab. Tapi seperti yang sering terjadi di dunia medis, setiap koin pasti ada dua sisi. Sisi gelap yang selama ini cenderung dibicarakan secara berbisik-bisik saja. Untuk memahami akar masalah ini, kita perlu mengerti sedikit tentang cara kerjanya. Tapi tenang saja, saya janji kita akan jelaskan dengan sederhana dan tanpa istilah yang rumit. Coba kita bayangkan pembuluh darah di tubuh kita ini seperti jalan tol yang sangat ramai. Nah, di situ ada sel-sel darah, yaitu trombosit, yang perannya seperti tim khusus tukang reparasi kecil. Tugas mereka adalah langsung menambal setiap kebocoran atau kerusakan. Kalau kita terpotong atau terluka, trombosit ini segera berkumpul di lokasi, saling merekat satu sama lain, dan membentuk tambalan, atau yang kita kenal sebagai bekuan darah, trombus. Ini yang menyelamatkan kita dari kehabisan darah. Sementara itu, aspirin berfungsi seperti minyak pelumas khusus untuk tim reparasi ini. Ia membuat trombosit jadi kurang lengket. Mereka akan saling bergeser dan tidak gampang menempel atau membuat gumpalan. Bagi orang yang berisiko terkena serangan jantung, di mana bekuan darah bisa menyumbat aliran darah ke jantung, ini tentu saja sangat menolong. Aspirin mencegah terjadinya kemacetan total di jalan raya kita. Tapi, coba Anda bayangkan, bagaimana kalau tim reparasi ini berhenti bekerja sama sekali? Goresan sekecil apapun di dalam pembuluh darah, bahkan yang mikroskopis, bisa jadi masalah besar yang tidak bisa diatasi tubuh kita sendirian. Nah, disinilah letak inti dari semua persoalan yang akan kita bahas lebih mendalam nanti. Sekarang, kita bahas bagian yang paling penting, yang harus Bapak Ibu ingat baik-baik seumur hidup. Dalam dunia kesehatan, ada dua istilah, pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Walaupun namanya kedengaran membosankan, ini sangat krusial, sangat penting untuk hidup kita. Pencegahan sekunder, ini adalah kondisi di mana seseorang sudah pernah mengalami serangan jantung, stroke, sudah dipasang ring jantung, atau pernah menjalani operasi besar. Singkatnya, penyakitnya sudah muncul, musuhnya sudah ada di dalam tubuh. Di sini, manfaat minum aspirin sudah tidak bisa dibantah lagi. Fungsinya adalah mencegah bencana terulang kembali. Risiko meninggal akibat serangan kedua jauh lebih besar daripada efek samping dari pil aspirin itu sendiri. Semua dokter sepakat, ini harus diminum. Tapi, ada yang namanya pencegahan primer. Ini terjadi saat Anda merasa benar-benar sehat, belum pernah ada masalah jantung, tapi Anda minum aspirin untuk berjaga-jaga. Mungkin karena kakek Anda melakukannya, atau karena saran dari tetangga. Nah, justru di titik inilah ilmu pengetahuan dan riset medis membuat perubahan besar. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa bagi orang yang sehat, risiko mengonsumsi aspirin justru seringkali lebih besar daripada manfaat potensialnya. Mari kita bahas soal turning point, atau titik balik yang sangat penting. Pada tahun 2022, sebuah kelompok ahli pencegahan penyakit yang sangat berpengaruh dari Amerika Serikat mengeluarkan saran terbaru.
Saran ini betul-betul menggegerkan, seperti petir di siang bolong. Mereka menyatakan bahwa orang yang sudah berusia di atas 60 tahun tidak perlu lagi mulai minum aspirin untuk pencegahan awal penyakit jantung dan pembuluh darah. Coba dipikirkan baik-baik. Dulu, siapa saja yang melewati batasan usia tertentu, nyaris otomatis langsung diresepkan obat ini. Tapi sekarang, para ahli itu dengan tegas mengatakan, tidak. Kenapa? Karena data statistik itu tidak bisa bohong. Jumlah serangan jantung yang bisa dicegah pada orang tua yang sehat ternyata sangat sedikit, jauh lebih kecil dibandingkan jumlah kasus pendarahan internal parah yang justru muncul akibat minum obat tersebut. Ini ibaratnya kita berusaha mencegah kebakaran, tapi justru usaha kita itu malah merusak rumah lebih parah daripada api itu sendiri, yang mungkin dari awal tidak akan pernah muncul. Lalu, bagaimana dengan yang usianya paruh baya? Kelompok dari 40 sampai 59 tahun ini masuk ke yang dinamakan zona abu-abu. Di sini, para dokter biasanya bilang, semuanya tergantung kondisi masing-masing. Kalau usia Anda sudah di atas 40 tahun dan terpikir minum aspirin untuk menjaga jantung, Anda tidak bisa langsung pergi beli begitu saja. Keputusan ini harus diambil sambil benar-benar menghitung risikonya. Dokter harus menilai kadar kolesterol, tekanan darah, apakah ada diabetes, riwayat merokok, serta riwayat penyakit keluarga Anda. Jika risiko serangan jantung dalam 10 tahun ke depan melebihi 10%, barulah, dan hanya dalam kondisi itu, dokter mungkin akan mempertimbangkan resep aspirin. Namun meski demikian, ini selalu seperti berjalan di atas tali. Bagi kelompok usia ini, manfaat minum aspirin untuk pencegahan primer dianggap kecil atau tidak signifikan. Maksudnya, Anda akan menelan pil setiap hari selama bertahun-tahun, tapi keuntungan kesehatan yang didapat hanya sedikit sekali, sementara risiko pendarahan tetap menghantui. Mari kita bahas musuh utama yang kita beri makan dengan aspirin, yaitu pendarahan di lambung dan usus. Lambung kita adalah lingkungan yang agresif, penuh dengan asam. Dinding lambung dilindungi oleh lapisan khusus, dan pembentukan lapisan ini diatur oleh enzim-enzim tertentu. Aspirin, selain bertugas menghambat kerja trombosit atau sel pembeku darah, ternyata juga ikut menghambat kinerja enzim pelindung tersebut. Akibatnya, lapisan pelindung lambung atau mukosa menjadi rentan dan tak berdaya melawan asam lambungnya sendiri. Bayangkan, ini sama seperti kita melepas rompi pelindung sebelum memasuki medan perang. Seiring waktu, dinding lambung bisa mengalami luka lecet atau erosi, bahkan hingga terbentuk luka parah yang kita sebut tukak atau ulkus. Yang paling menakutkan, tukak ini bisa bersifat bisu atau silent ulcers. Anda tidak merasakan sakit, nyeri, atau gejala mulas panas dalam. Gejala pertama yang muncul justru bisa berupa lemas mendadak, atau yang lebih parah, muntah dengan gumpalan seperti ampas kopi, atau buang air besar dengan feses yang berwarna sangat hitam. Ini adalah tanda bahwa pendarahan sudah terjadi secara masif. Bagi para lansia, kondisi seperti ini sangat berisiko dan bisa berakibat fatal. Tapi, lambung bukan satu-satunya bagian tubuh yang jadi target. Ada ancaman lain yang jauh lebih mengerikan, meskipun kemungkinannya lebih kecil. Kita bicara soal stroke pendarahan, atau dalam istilah medis disebut stroke hemoragik. Kita sering mengira aspirin itu bisa melindungi kita dari stroke, dan itu benar, tapi hanya untuk stroke iskemik, yaitu stroke yang terjadi karena ada gumpalan darah yang menyumbat pembuluh di otak. Aspirin memang mencegah gumpalan darah itu terbentuk. Namun, ada jenis stroke kedua, yaitu stroke pendarahan. Ini terjadi ketika pembuluh darah di otak kita pecah, menyebabkan pendarahan. Kalau kita minum aspirin, darah kita jadi lebih encer atau sulit membeku. Dan jika pembuluh darah itu sampai pecah, misalnya karena tensi tekanan darah kita naik tiba-tiba, tubuh kita akan sangat kesulitan untuk menghentikan pendarahan itu. Darah akan membanjiri jaringan-jaringan otak. Jadi, ini namanya paradoks. Saat kita mencoba melindungi diri dari satu jenis stroke, kita justru, meskipun peningkatannya sedikit, meningkatkan risiko terkena stroke jenis lain yang seringkali jauh lebih mematikan. Pasti banyak dari Anda yang berpikir, saya kan minum aspirin kardio khusus yang ada lapisannya. Katanya, obat ini larutnya di usus, jadi aman buat lambung. Nah, ini adalah salah satu mitos yang paling kuat dan populer saat ini. Para pemasar atau marketer sangat pintar menciptakan ilusi keamanan ini. Memang benar, lapisan pelindung yang larut di usus itu berfungsi melindungi lambung dari kontak langsung dengan asam yang ada dalam tablet aspirin. Tapi,
Ingat lagi mekanisme kerjanya yang kita bahas di awal. Aspirin diserap masuk ke aliran darah dan bekerja secara sistemik, yaitu menekan produksi prostaglandin pelindung di seluruh tubuh, termasuk di lambung Anda. Artinya, tidak penting di mana tablet itu larut, kerusakan pada lapisan pelindung lambung tetap terjadi melalui darah. Berbagai penelitian besar yang melibatkan ribuan pasien sudah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat pendarahan, baik pada aspirin biasa maupun aspirin yang berlapis. Jadi, jangan sampai Anda tertipu hanya karena melihat kemasan yang menarik atau klaim yang manis. Selain itu, ada satu hal lagi yang sangat penting, yaitu soal dosis. Di Amerika dan Eropa, dosis standar yang dipakai sering disebut sebagai aspirin anak, yaitu 81 mg. 81 gram. Di tempat kita, dosis yang lebih sering ditemukan adalah 50, 50, 75, 75, atau 100 mg, 100 mg. Dan di sini berlaku aturan, dosis lebih besar belum tentu lebih baik. Untuk mendapatkan efek pencegahan yang optimal, cukup dosis minimal saja. Dosis ini sudah cukup untuk mencegah keping darah atau trombosit menjadi terlalu lengket. Menaikkan dosis menjadi 325 mg atau 500 mg, 500 mg, seperti pada tablet sakit kepala biasa tidak akan meningkatkan perlindungan jantung Anda. Sebaliknya, hal ini justru sangat meningkatkan risiko pendarahan. Jadi, jika Anda mengonsumsi aspirin untuk kesehatan jantung, pastikan obat yang Anda minum adalah sediaan dosis rendah. Mengonsumsi setengah tablet dari aspirin biasa itu ide yang buruk. Kenapa? Karena Anda tidak akan pernah bisa memotongnya dengan dosis yang akurat setiap hari. Akibatnya, dosis yang Anda terima akan berubah-ubah. Tapi, bagaimana kalau Anda rutin minum obat pereda nyeri, misalnya untuk radang sendi, artritis, atau sakit punggung? Nah, disinilah muncul konflik kepentingan yang sangat berisiko. Obat-obatan seperti ibuprofen atau naproxen termasuk dalam kelompok yang sama dengan aspirin. Saat Anda minum ibuprofen, obat ini bisa mendahului dan menempati tempat pada trombosit, sel pembeku darah, yang sebenarnya disiapkan untuk aspirin. Akibatnya, ketika aspirin akhirnya mencapai sasarannya, tempat duduk itu sudah penuh, dan aspirin pun tidak bisa bekerja secara efektif. Perlindungan untuk jantung Anda menjadi hilang. Jika Anda benar-benar harus minum obat pereda nyeri, para dokter menyarankan agar Anda melakukannya minimal 2 jam setelah minum aspirin. Namun, yang paling penting, jika Anda memiliki riwayat penyakit jantung, diskusikanlah dosis dan jadwal obat pereda nyeri Anda dengan dokter. Ini untuk memastikan Anda tidak menetralkan fungsi obat yang sangat vital bagi hidup Anda. Kita bahas sedikit ya soal alkohol ini. Mungkin Bapak atau Ibu berpikir, apa hubungannya? Tapi, kombinasi antara aspirin dengan alkohol itu ibarat bom waktu untuk lambung kita. Alkohol sendiri memang sudah mengiritasi lapisan lambung. Sementara aspirin, seperti yang kita tahu, bisa menghilangkan lapisan pelindung itu dan meningkatkan risiko pendarahan. Kalau Bapak Ibu rutin minum alkohol, meski hanya sedikit saja, tapi juga mengonsumsi aspirin, risiko pendarahan di lambung itu bisa meningkat berkali-kali lipat. Bahkan, ada data yang menunjukkan bahwa alkohol bisa memperlama waktu pendarahan. Jadi, kebiasaan minum segelas anggur saat makan malam, padahal pagi harinya sudah minum aspirin, itu harus benar-benar dipertimbangkan ulang. Sangat penting untuk segera konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam atau ahli gastroenterologi. Ada lagi satu fenomena yang jarang diketahui orang, namanya resistensi aspirin. Bayangkan, Anda sudah rutin minum obat ini, menahan efek sampingnya, tapi ternyata obat itu tidak ada gunanya sama sekali. Berbagai data menunjukkan sekitar 10 hingga 30% pasien mungkin tidak merespons atau kebal terhadap kerja aspirin. Trombosit mereka terus saja menggumpal, seolah-olah mengabaikan obat yang diminum. Hal ini bisa dipicu oleh faktor genetik, diabetes, atau berat badan berlebih. Dampaknya, pasien merasa aman padahal sedang hidup dalam bahaya yang tidak disadari. Dokter biasanya mulai curiga jika pasien mengalami gumpalan darah atau trombosis berulang, meskipun sudah rutin minum aspirin. Dalam kasus seperti ini, aspirin akan diganti dengan obat antiagregasi, pengencer darah lainnya. Sayangnya, untuk mengetahui kondisi ini sejak awal tanpa tes khusus, hampir tidak mungkin. Hipertensi, atau yang kita kenal sebagai tekanan darah tinggi, adalah isu yang sangat serius. Apalagi jika dikaitkan dengan penggunaan aspirin. Jika tekanan darah Anda tidak terkontrol dengan baik, artinya angka pada alat tensi sering melonjak di atas 140 atau 150.
Mengonsumsi aspirin bisa diibaratkan seperti kita sedang bermain api. Tekanan darah tinggi itu sendiri sudah memberikan beban ekstra pada dinding pembuluh darah, terutama yang ada di otak. Jika ini ditambah dengan darah yang diencerkan oleh aspirin, maka risiko stroke hemoragik atau stroke pendarahan yang kita bicarakan sebelumnya akan melonjak tinggi sekali. Aturan emas dari para ahli jantung atau kardiolog jelas, stabilkan dulu tekanan darah Anda. Baru setelah itu, jika memang benar-benar diperlukan, diskusikan peresepan aspirin. Mengonsumsinya saat tekanan darah tinggi tanpa pengawasan medis adalah tindakan yang sangat dilarang. Bagaimana dengan penderita diabetes? Dahulu, ada anggapan bahwa diabetes adalah semacam tiket otomatis untuk wajib mengonsumsi aspirin, mengingat risiko masalah jantung pada mereka memang jauh lebih tinggi. Namun, studi modern seperti penelitian besar Ascent justru menunjukkan hasil yang agak bercampur. Memang benar, aspirin dapat mengurangi risiko kejadian vaskular serius pada penderita diabetes. Tapi, di saat yang sama, obat ini juga secara signifikan meningkatkan risiko pendarahan besar. Kesimpulan para ahli kini sangat jelas. Pemberian aspirin secara rutin kepada semua penderita diabetes tidak lagi direkomendasikan. Setiap kasus harus dilihat secara individual. Jika penderita diabetes tidak memiliki riwayat penyakit jantung yang jelas, kerugian atau risiko yang ditimbulkan mungkin melebihi manfaatnya. Ini adalah contoh lain bagaimana dunia medis kini beralih dari resep yang bersifat satu ukuran untuk semua menuju pendekatan yang jauh lebih personal. Mari kita bahas mengenai kaum wanita. Selama ini, hampir semua penelitian tentang aspirin lebih banyak berfokus pada pria. Ada anggapan bahwa jantung wanita bekerja dengan cara yang sama. Namun, ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan. Pada wanita, aspirin terbukti lebih efektif untuk pencegahan stroke iskemik, sementara pada pria, aspirin lebih efektif untuk mencegah infak miokard, serangan jantung. Hal ini berhubungan erat dengan perbedaan latar belakang hormonal dan struktur pembuluh darah. Namun, yang perlu diperhatikan, risiko pendarahan juga cenderung lebih tinggi pada wanita, terutama saat memasuki usia lanjut. Tubuh wanita lebih sensitif dalam bereaksi terhadap obat-obatan antiagregasi, pengencer darah. Oleh karena itu, bagi para wanita, khususnya yang berusia di atas 65 tahun, perlu ekstra hati-hati. Jangan memutuskan untuk memulai pengobatan menggunakan aspirin tanpa adanya dasar atau rekomendasi medis yang sangat kuat. Ada satu lagi bahaya tersembunyi yang perlu kita waspadai, yaitu yang dinamakan efek rebound atau efek balik. Banyak bapak atau ibu yang memutuskan untuk berhenti minum aspirin tiba-tiba. Alasannya macam-macam. Aduh, bosan, sering lupa, atau perut, lambung juga mulai sakit. Lalu langsung di-stop dalam sehari. Ini adalah kesalahan besar. Ketika bapak ibu mencabut rem yang selama ini menahan kinerja trombosit, pembekuan darah secara mendadak, tubuh bisa bereaksi berlebihan. Trombosit bisa jadi jauh lebih lengket daripada sebelum bapak ibu mulai pengobatan. Hal ini akan meningkatkan risiko terjadinya penyumbatan atau trombosis untuk sementara waktu, terutama di minggu-minggu awal setelah obat dihentikan. Jadi, jika memang harus berhenti minum aspirin, penghentiannya harus dilakukan secara perlahan atau bertahap dan wajib di bawah pengawasan dokter. Mungkin dokter akan menggantinya sementara dengan obat lain atau mengurangi frekuensi dan dosisnya secara bertahap. Pertanyaan yang sering muncul, apa yang harus kita lakukan sebelum menemui dokter gigi atau menjalani operasi terencana? Dulu, para dokter bedah biasanya meminta pasien menghentikan konsumsi aspirin minimal seminggu sebelum prosedur apapun. Namun, kini pendekatannya sudah berbeda. Untuk prosedur minor, kecil, seperti cabut gigi atau operasi katarak, seringkali aspirin tidak perlu dihentikan. Mengapa? Karena risiko pembekuan darah atau trombosis akibat penghentian obat bisa jauh lebih berbahaya daripada pendarahan kecil di bekas cabut gigi yang mudah dikendalikan. Namun, untuk operasi besar, misalnya pada rongga perut atau otak, penghentian aspirin adalah suatu keharusan. Dalam kasus ini, keputusan selalu diambil bersama oleh dokter bedah dan dokter jantung atau kardiolog. Hal yang paling penting, jangan pernah menyembunyikan dari dokter bahwa Anda mengonsumsi aspirin, bahkan jika itu dosisnya sangat kecil. Keterbukaan mengenai konsumsi obat pengencer darah ini bisa menjadi penentu yang menyelamatkan hidup Anda di meja operasi. Seringkali muncul pertanyaan, adakah pengganti alami untuk aspirin?
Banyak orang mencari solusi kesehatan pada suplemen omega 3, kunyit, bawang putih, atau bahkan hanya dengan minum banyak air. Mari kita jujur, hidrasi itu penting, dan darah yang mengental karena dehidrasi memang tidak baik. Namun, perlu kita pahami, baik air, minyak ikan, maupun bawang putih tidak memiliki efek anti-agregasi trombosit yang terbukti setara dengan aspirin. Mereka tidak mampu mematikan proses pengeleketan trombosit seefektif yang dilakukan oleh obat-obatan farmasi. Mengandalkan suplemen kesehatan sebagai pengganti penuh obat, terutama saat Anda memiliki risiko tinggi serangan jantung, adalah penipuan diri sendiri yang biayanya bisa sangat mahal. Pengobatan alami baik untuk memperkuat kondisi tubuh secara umum, tapi bukan alat untuk memblokir pembekuan darah dalam situasi yang kritis. Kita juga perlu membicarakan kombinasi obat yang sangat penting, yang dikenal sebagai terapi pengencer darah ganda, atau DAPT. Ini adalah kondisi di mana pasien diresepkan aspirin ditambah satu jenis obat pengencer darah kuat lainnya, misalnya clopidogrel. Tujuannya adalah memberikan dampak yang luar biasa kuat untuk mencegah darah membeku. Skema pengobatan seperti ini biasanya diresepkan selama kurang lebih 1 tahun setelah pemasangan ring atau stentin di jantung. Selama masa ini, pasien harus sangat berhati-hati. Mereka menjadi sangat rentan. Sedikit saja terbentur, langsung muncul memar yang besar. Tergores sedikit, darahnya akan sulit berhenti. Oleh karena itu, pengawasan diri harus maksimal. Menghentikan salah satu obat tanpa seizin dokter bisa menyebabkan penggumpalan darah mendadak pada stent, trombosis stent, yang bisa berujung fatal. Sementara itu, kelebihan dosis dapat memicu pendarahan hebat yang mengancam nyawa. Ini adalah tingkat perawatan jantung yang paling tinggi, dan tindakan inisiatif sendiri atau coba-coba mengubah dosis sama sekali tidak diperbolehkan. Ada fakta menarik mengenai penyakit asam urat. Bagi bapak atau ibu yang menderita asam urat, penting untuk tahu. Aspirin dosis rendah yang sering digunakan untuk kesehatan jantung ternyata justru menghambat pembuangan asam urat melalui ginjal. Akibatnya, ini bisa memicu serangan asam urat mendadak atau memperparah kondisi yang sudah ada. Jadi, ini seperti buah si malakama atau dilema yang sulit. Kita ingin menjaga jantung, tapi malah membuat sendi kita sakit. Dalam kondisi seperti ini, para dokter harus mencari obat alternatif lain atau memilih terapi dengan sangat hati-hati sambil terus mengontrol kadar asam urat pasien. Ini sekali lagi membuktikan bahwa semua organ di tubuh kita saling terhubung. Tidak ada pengobatan yang bisa menyembuhkan satu organ tanpa ada dampaknya pada organ tubuh lainnya. Jadi, mari kita simpulkan pembahasan ini dalam bentuk daftar periksa sederhana. Aspirin itu bukan vitamin, apalagi cuma tambahan untuk teh. Ini adalah obat yang serius dengan efek sistemik yang kuat ke seluruh tubuh. Kalau Bapak Ibu sudah pernah kena serangan jantung, stroke, atau sudah pasang ring, stent, aspirin itu kawan Anda. Dalam kasus ini, manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya. Tapi, kalau Anda sehat-sehat saja dan hanya merasa takut sakit jantung, peluang aspirin justru merugikan Anda itu lebih besar daripada peluang ia menyelamatkan Anda. Pendarahan lambung, pendarahan tersembunyi, bahkan risiko stroke pendarahan hemoragik. Ini adalah harga nyata dari pencegahan yang tidak beralasan. Dunia medis terus berkembang. Apa yang dianggap benar 10 tahun lalu, mungkin hari ini sudah dianggap sebagai kekeliruan. Kesehatan Anda ada di tangan Anda sendiri, dan pada pengetahuan yang baru saja Anda dapatkan ini, semua informasi ini membawa kita pada satu kesimpulan yang sederhana, namun sangat penting. Era minum aspirin secara serampangan demi kesehatan sudah resmi berakhir. Kita telah tahu bahwa pil kecil ini bisa menyelamatkan jiwa, tapi juga bisa menyebabkan tragedi serius jika tidak digunakan sesuai anjuran. Titik balik dalam dunia medis sudah terjadi, dan protokol baru sejak tahun 2022 adalah buktinya. Pesan utama yang harus Anda ingat dari video ini adalah, jangan pernah meresepkan aspirin untuk diri Anda sendiri tanpa konsultasi dokter. Jika Anda sudah lama mengonsumsinya, jangan hentikan secara tiba-tiba. Segera buat janji temu dengan dokter spesialis jantung kardiolog dan ajukan pertanyaan penting ini. Apakah saya benar-benar masih memerlukannya? Mengingat adanya data dan protokol medis yang baru, kunjungan singkat ini mungkin saja dapat menyelamatkan Anda dari risiko tukak lambung atau stroke yang tidak perlu. Terima kasih banyak sudah menonton episode ini sampai tuntas. Jika informasi ini bermanfaat bagi Anda dan mungkin membuka wawasan baru tentang kebiasaan lama, mohon berikan like.
Ini akan membantu video ini menjangkau mereka yang sangat membutuhkannya saat ini. Jangan lupa subscribe saluran ini agar kita bisa terus memahami dunia medis tanpa termakan mitos. Dan tulis di kolom komentar, apakah Anda atau keluarga Anda masih mengonsumsi aspirin sebagai pencegahan? Dan sudahkah Anda mendiskusikan risikonya bersama dokter? Mari kita bahas bersama di bawah.